Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran video kali ini, kita akan membahas terkait tentang Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam luar sekolah, serta review jurnal tentang Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia. Pengertian manajemen Majelis Taklim dalam PAI luar sekolah. Majelis Taklim dalam konteks pendidikan agama Islam luar sekolah adalah lembaga pendidikan non formal. Jadi memang Majelis Taklim itu termasuk lembaga pendidikan non formal yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran agama Islam khususnya di luar lingkungan formal seperti sekolah maupun madrasah. Majelis Taklim menjadi tempat masyarakat dalam menimba ilmu agama Islam secara mendalam dan berkelanjutan. Majelis Taklim sendiri dapat diikuti oleh anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Dalam manajemen taklim atau manajemen majelis taklim, tentu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar supaya majelis taklim tersebut dapat benar-benar menjadi wadah dalam mempelajari pendidikan agama Islam yang berada di luar sekolah formal. Yang pertama yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta manajemen sumber daya. Dalam perencanaan tentu Majelis Taklim memiliki visi, misi dan tujuan yang spesifik sehingga penyelenggara itu tentunya memiliki kurikulum tertentu sehingga kebutuhan jamaah atau masyarakat bisa terpenuhi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Tentu dalam menyukseskan majelis taklim, di sana terdapat beberapa peran yang perlu dilaksanakan. Salah satunya adalah struktur kepengurusan maupun kepanitiaan, sehingga dalam perjalanannya majelis taklim tersebut ada sosok yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakannya hingga akhir. Yang ketiga tentu pelaksanaan, jelas ya. Majelis taklim dalam pelaksananya tentu memiliki beberapa program atau kegiatan mengajar. Contoh misalkan adalah jadwal rutin, kemudian pengisinya dan materinya gitu. Selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi agar majelis taklim dapat berjalan sebagaimana mestinya sebagai wadah dalam pembelajaran PAI luar sekolah. Tentu di sana perlu ada pengawasan serta evaluasi sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik. Yang terakhir yakni manajemen sumber daya. Sebagaimana pada pelaksanaan tadi, tentu dalam majelis taklim pun di sana ada sumber daya yang harus dipersiapkan, pengajarnya atau pengisinya, kurikulumnya atau kebutuhan apa sih yang diperlukan atau diminta oleh masyarakat, sarana prasarana serta pendanaan ya. Sehingga dengan adanya aspek-aspek tersebut diharapkan majelis taklim menjadi wadah pembelajaran atau menimba ilmu oleh masyarakat di luar
di luar pendidikan formal. Selanjutnya adalah review jurnal manajemen dan pendidikan Islam, yakni Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Jurnal yang akan kita review di sini berjudul Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non-formal di Indonesia, yang ditulis oleh Karlina Putri dan kawan-kawan. Pada jurnal manajemen pendidikan agama Islam volume 2 nomor 2 Maret tahun 2024. Jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama adalah pengertian Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal, kemudian sejarah perkembangan Majelis Taklim di Indonesia, fungsi dan peran Majelis Taklim dalam membina masyarakat di Indonesia. Pengertian Majelis Taklim dalam jurnal ini diterangkan sebagai tempat belajar non-formal yang berfokus pada pendidikan keagamaan atau agama Islam yang terbuka bagi segala usia dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan formal. Materi pengajarannya meliputi tauhid, fikih, tafsir, hadis, akhlak, sejarah Islam atau tarikh, serta kajian kehidupan yang ditinjau dengan ajaran Islam. Yang kedua, sejarah perkembangannya. Majelis Taklim berkembang bermula dari masa Rasulullah SAW yang kita kenal dengan dakwah beliau di rumah Al-Arqam, rumah sahabat Al-Arqam. Kemudian berkembang menjadi sistem pendidikan yang dilaksanakan di dalam masjid. Kemudian di Indonesia sendiri peran Majelis Taklim diperkuat sejak zaman Wali Songo hingga saat ini. Bahkan saat ini Majelis Taklim itu sudah diakui oleh pemerintah menjadi sebuah sistem pendidikan nasional. Tujuan dari Majelis Taklim adalah menambah ilmu agama, mempererat ukhuwah Islamiyah, membentuk masyarakat muslim yang taat, sehingga masyarakat itu dapat menjalankan kehidupan sebagaimana yang diajarkan Islam. Fungsi dari Majelis Taklim adalah memperkuat akidah, kemudian pendidikan sosial, kemudian dialog ukhuwah Islamiyah, pengembangan budaya Islam, serta memperkuat spiritual kemasyarakatan. Peran strategis yang dimiliki oleh Majelis Taklim adalah sebagai media pembinaan keislaman yang berkelanjutan di dalam masyarakat. Kemudian juga sebagai ajang silaturahim, rekreasi rohani yang biasanya Majelis Taklim itu dikemas sedemikian rupa sehingga lebih santai dibanding dengan pendidikan formal. Kemudian Majelis Taklim pun bisa juga menjadi sarana dialog antara umat dan masyarakat atau umat, serta sebagai wadah pemberdayaan dan pembinaan umat secara spiritual dan sosial. Secara umum, jurnal ini berhasil menyampaikan apa itu Majelis Taklim serta fungsinya di kemasyarakatan yang sangat strategis, sehingga dapat dikatakan jurnal ini cukup berhasil. Terima kasih. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.